Terakhir nih Pak, terkait dengan masalah penerimaan zakat infak, memang kita sudah bicara dengan Ustadz Mulyadi. Itu kan nanti hari-hari terakhir ya Ustadz ya, artinya 10 hari terakhir ya. Nah, itu nanti mungkin Ustadz Mulyadi dengan Ustadz Bawe di dalam dua ini ya, nanti yang berdampingan dengan Pak Sapran, nanti juga didampingi dengan Pak Haji Budi Darmawan. Artinya nanti tahun ini penerimaan zakat infak itu diterima oleh Ustadz kita, Ustadz Mulyadi dan Ustadz Bawe. Itu Pak, kita sepakati ya Pak ya. Nah, kemudian didampingi oleh Pak Sapran dengan Pak Gunawan. Artinya di dalam pelaksanaan itu, karena sudah memang sudah kita bicarakan Pak. Paparan juga nih Pak? Ya, Paparan. Oh iya, paparan juga. Karena paparan juga memang dari dulu bidangnya di situ saya lihat ya. Artinya penanganan untuk infak ini cukup lama pengalamannya di situ. Jadi insya Allah waktu itu bisa berjalan. Tapi paling tidak untuk penerimaan zakat infak ini 10 hari terakhir itu biasanya mulai dari asar sampai isya. Dan harapan saya H-2 itu paling tidak sudah mengantisipasi titik-titik yang diberikan Pak. Jadi jangan kita satu itu kita masih ngurusin infak ya. Harapan saya seperti itu. Walaupun banyak orang hanya satu itu masih ya. Nah, nanti itu tinggal keputusan ketua panitia bagaimana mengantisipasi itu. Pengalaman malam takbiran untuk Pak Ramadan sampai ke Tangerang itu. Iya. Haji Nah, harapan kita itu H-2 itu paling tidak 80% sudah terindikasi lokasi yang mau diberikan, dan 20% itu paling tidak terlalu banyak ya Pak. Kalau 20% kita pegang, artinya 80% itu udah paparan, udah tahu titik-titik yang mau diberikan, datanya sudah ada, namanya sudah ada. Jadi jangan sampai H-2 kita baru cari data mana yang mau diberikan. Itu mungkin kali yang perlu diantisipasi, jangan sampai nanti sampai jam 1 kita masih di depan komputer pelan. Diharapkan kita betul-betul dianalisa. Jadi urutannya sebenarnya seperti itu Pak, kalau saya lihat, karena ini kita udah jalan setiap tahun. Urutannya dari mulai takbir, pelaksanaan yang setiap hari. Nah, saya juga udah bicara sama Bu bukan yang ngajar ngaji Bu Sri. Saya berharap tahun ini data nama-namanya sudah bisa diserahkan ke seksi ibadah. Artinya jadi pas hari itu seksi ibadah itu udah nggak lagi nungguin terima daftar nama yang mau maju ke depan. Dan harapan saya juga supaya ini anak-anak bisa lebih percaya diri, bisa didampingi oleh orang tuanya. Itu harapan saya. Yang bersedia silahkan dampingi anak-anaknya untuk maju ke depan. Itu kan waktu cuma paling 3 menit atau 4 menit ya. Itu. Jadi harapan saya ini supaya anak juga merasa ada pendamping dari orang tuanya. Itu mungkin kali yang mungkin saya bisa garis bawahi sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan lancar. Poinnya adalah bagaimana pelaksanaan item-item ini semuanya itu bisa berjalan dengan sempurna gitu aja Pak tadi ya. Karena saya lihat tadi dari Bu Kusra sudah ada terobosan baru 10 hari terakhir. Nah ini kan tantangan buat kita, karena biasa kita main di dua ganjil aja Pak. Nah sekarang 10 hari terakhir ini bukan hal yang ini, karena hal yang baru buat kita. Nah kalau misalnya jemaahnya itu nanti besar, ya kita harus antisipasi untuk hal ini. Ini DKM juga nggak bisa tinggal lihat nih Haji Budi ya. Artinya cuma monitor yang kita serahkan ke pelaksana panitia ini, jangan juga berjalan sendiri. Itu harapan saya. Saya rasa itu Pak. Baik Pak. Nambahin sedikit untuk seksi distribusi zakat fitrah ya. Nah, pada kapan saatnya kita itu pembukuan ya, tentang pembukanya itu di stop. Bukan tadi orang mau zakat kita stop, tapi secara registrasi itu apakah 1 hari sebelum
hari terakhir ya. Biasanya udah diumumkan. Soalnya kan pembagiannya itu di hari terakhir. Ya kan? Berarti kan 1 hari sebelum itu kita udah stop. Ya kan? Nah, berarti ada orang yang bisa menerima pada saat hari terakhir Ramadan itu yang bertanggung jawab atas pendistribusiannya. Karena itu tidak bisa lagi kita sesi kita untuk menyalurkan pada hari terakhir itu, karena kan menjelang, karena pada saat sehari penuh itu kita sudah mendistribusikan itu. Ya, jadi memang ini sering terjadi di dalam pelaksanaan penerimaan zakat. Tapi nanti saya konsultasi dengan Ustadz Mul, dengan Ustadz Bawe. Ini kan masalahnya ada basyurah yang kita terima dan kita salurkan di 8 asnaf. Jadi memang ini nanti saya diskusinya dengan Ustadz Mul, dengan Ustadz Bawe, karena dia yang tahu persis mana yang harus dia berikan. Karena di 8 asnaf itu mungkin Ustadz Mul dengan Ustadz Bawe tahu persis, oh padi ini, titik ini. Mungkin kalau sampai H-1 masih diterima, Ustadz Mul dan Ustadz Bawe yang tahu persis apa namanya 8 asap itu yang harus bisa diberikan. Ya gitu dari Ya, saya. artinya itu tidak masuk administrasi bagian fitrah lagi kalau misalnya pada hari terakhir itu ya. Iya, betul. Dicatat mungkin ke berapa. Nah, itu. Jadi yang selama ini berjalan kita lakukan seperti itu. Ada yang menerima itu, tapi pertanggungjawabannya tidak pernah kita dapat. Ya kan? Ya. Jadi kita berkumpul dengan yang bersangkutan bahwa itu akan tersalurkan. Ya kan? Itu aja. Apakah tahun ini akan misalnya penerimaan di luar porsi administrasinya itu tadi akan dilaporkan kepada ini ya mau. Gini, nanti memang itu menjadi satu riskan ya di dalam penerimaan zakat H-1/2. Nanti saya konsultasi dengan Ustadz Mul sama Ustadz Bawe. Tadi yang saya katakan tadi itu ada beberapa asnaf yang masuk di dalamnya, sudah barang tentu Ustadz Mul, Ustadz Bawe yang tahu. Dan penerimaan zakat itu setelah diterima tetap lapor ke bendahara. Selama -1 saya terima ini, terus saya salurkan ke sini, itu nanti insya Allah ada laporan ke Mbak Sapra sebagai catatan ya. Tapi untuk penyalurannya itu nanti kita konsultasi dengan Ustadz Mul dan Ustadz Bawe, sehingga nanti harapan kita tetap sasarannya itu tepat juga. Kan kalau kita mungkin H-1 sudah ada yang pergi, sudah ada yang ini. Harapan saya nih tahun ini H-1 itu kita serahkan ke Ustadz Mul untuk bisa juga memberikan titik-titik yang kira-kira dia bisa berikan setelah H-1 itu diterima. Tentu kita laporan tetap ke seksi pelaksana Pak Sapra. Mungkin seperti itu nanti kajiannya Pak Mul ya. Ya insya Allah. Gitu Pak. Jadi Pak Farhan nanti di dalam hal kan saya bilang paling nggak 80% itu H-2 Pak Farhan sudah menganalisa betul. 20% nanti Ustadz Mul yang laporan ke Pak Sapra. Jadi udah nggak lagi ini ya Pak ya. Itu harapan saya sih itu kalau disepakati ya. Kalau H-1 itu udah bagus banget. Kalau H-1 sampai dengan asar aja itu masih udah bagus. Yang repot itu H-1 sampai Isya itu yang suka banyak itu. Nah, soalnya kita nyusun ya Itu nggak, rasanya nyusunnya nggak soalnya draftnya udah gampang Pak, udah bukan gampang ya, udah di alokasinya tinggal ke siapa-siapanya itu udah. alokasi distribusi Oh, ya. distribusinya udah. alokasinya iya, maksud saya untuk masukin duit ke amplop itu kita kerjakan malam. Enggak, itu yang ring 1 itu mungkin H-3 itu udah selesai Pak, udah tentukan. Ini kan bukan buat ring 2 ini buat Ya. siapa tadi itu. Kalau ring 1 itu kalau bisa H-5 itu udah Selesai. Udah nyebar uang itu. Biasanya paling lambat H-2 di ring 1. Ya, tapi kan nominalnya kan perlu ini kan dengan penerimaan kita sampai akhir. Nominalnya berapa? Ya kan? Kalau 3 hari sebelumnya udah didistribusikan kan itunya nominalnya kita belum tahu berapa sampai akhir itu kan nominal yang bisa kita Estimasi itu bisa misalnya 50.000 berapa gitu kan. nggak akan besar besar kalau paling nggak 10
kurang ini Pak, satu orang kapitra Pak, minimal itu. Pak izin Pak Gun keluar. Jadi kan begini Pak, ini kan kita sudah bicara nih Pak ya, kita tim TKN termasuk Pak Gun. Kita Pak sebetulnya mau antisipasi di hari kedua Pak, bukan tutup. Cuman namanya insiden itu Pak kan kita nggak tahu Pak, tiba-tiba orang datang. Kan kita menurut dia kurang etis ya Pak ya, menurut acara. Nah, jadi Pak ini Pak, itu kalau untuk yang penyaluran, Pak, soalnya nanti kita hitung nih Pak ya, misalnya 2,5 tahun berapa sih boleh kasih beras Pak kan? Kalaupun nanti kita lihat nominalnya Pak kan, jadi masalah pencatatan Pak itu tetap Pak, setiap yang masuk tuh lapor ke Pak Sasana Pak ya. Nah, cuman nih Pak, tadi kita Pak kendali kan itu Pak, kalau Hamil 2 udah tutup, itu masih ada yang datang, kan kita kan menolak juga kurang baik Pak. Ya. Jadi Pak untuk penyaluran insya Allah nggak ada masalah ya Pak. Gak masalah, insya Allah lah. Penyaluran dan pencatatan aman Pak, insya Allah nggak ada masalah. Ya Pak Sabran ya Ya, Pak. siap, insya Allah Pak. Oke. Ya saya pikir itu aja kali ya. Pak Farhan juga yang jago ini. Ini Pakar, saya mau perjelas sedikit.